Nah, tema malam ini, adapun tema malam ini, itu kan tentang masalah surga. Nah, seperti saya katakan dan saya memang harus mengulang dan mengulang lagi, saya mohon maaf sebelumnya. Saya itu kan sudah mempelajari Al-Quran ini 9 tahun, ya kan? Nah, di dalam Al-Quran sebenarnya kata surga itu tidak pernah ada, gitu loh, ya. Yang ada di dalam Quran itu adalah kata jannah. Nah, kadang ya ini nanti mungkin saya akan bertanya sama Pak Ustadz ya. Kenapa dia kadang kenapa apa bedanya jannah dengan jannat? Ya, mungkin nanti akan mengatakan kalau jannat itu mungkin nanti apa namanya plural begitu ya atau jamak. Kalau sebenarnya kata jannah ini asal usulnya dari mana? Gitu. Karena di dalam Al-Qur'an itu kan ada kata-kata jannatul aden ya atau di apa namanya kalau diterjemahkan ke dalam Bible itu Taman Eden. Nah, kata Eden ini dari mana asal usulnya? Karena kalau kita membaca buku yang ditulis oleh Abraham Geiger, ya Abraham Geiger itu menulis satu buku dalam bahasa Jerman ya. Abraham Geiger itu orang Jerman. Dia hanya orang Yahudi, dia Yahudi tapi Yahudi Jerman. Dia menulis satu buku yang bahasa Indonesianya itu kalau diterjemahkan berbunyi begini. Apa yang Muhammad pinjam dari Yudaisme, dari agama Yahudi? Nah, salah satu di dalam buku tersebut kosakata-kosakata menurut buku itu yang dipinjam dari istilah-istilah agama Yahudi adalah kata-kata jannah dan Eden. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya begini Ustadz, nanti di bagian ini. Ini konsep jannah ini dari mana? Sebelum kita ke situ dulu, kita pengertian maknanya secara etimologi. Kita bicara filologi dulu. Ini asal usul kata dari mana? Karena ini sangat menentukan. Karena istilah-istilah Taman Eden itu tidak ditemukan di dalam agama lain. Kita tidak temukan itu dalam agama Hindu, kita tidak temukan itu dalam apapun. Tadi saya bilang kata surga ya. Ini surga ini sebenarnya murni istilah Hindu. Ini bahasa Sanskerta. Ya, ada surga, swarga, ya, ada moksa, ada naraka. Itu istilah-istilah agama Hindu. Dan itu sebenarnya nggak kita pakai itu. Ya, itu nggak kita pakai, itu milik agama Hindu. Kalau kita baca terjemahan memang iya. Nah, tapi kalau kita cek di dalam bahasa Arab, itu kata-kata jannah. Nah, jannah ini apa sih? Pengertiannya apa? Bahasa apa jannah ini? Kalau misalnya jannah ini diterjemahkan sebagai taman, nah nanti saya akan apa namanya cari lagi metode apa, akar katanya apa, apa bedanya jannah dengan jannat. Nah, ketika di dalam Al-Qur'an ada istilah Jannatul Eden ya atau Jannah Eden, Taman Eden. Bagaimana umat muslim menerjemahkan ini? Dari mana akar katanya? Secara etimologi bagaimana akar kata dari mana? Ini harus jelas. Kalau ini tidak jelas, maka bagaimana dengan tuduhan-tuduhan Abraham Geiger tersebut yang mengatakan apa yang Muhammad pinjam dari agama Yahudi? Ya silakan, Bang Andi Palu untuk menanggapinya. Bang Andi Bang Andi, monitor. Oke, oke, siap, siap, siap. Sorry, tadi lagi ini. Ya, berarti ini kita sebenarnya membahas bukan masalah surga itu, tetapi kita membahas tentang definisi kata surga itu dari mana asalnya kan gitu. Jadi tadi Saudara Edis menjelaskan dari mana asal usul kata surga ya di dalam Islam ya. Kalau tadi dipaparkan Bukan kata bahwa surga, Tat. Bukan kata surga, kata ya, jannah. maaf, maaf, saya bukan ustadz. Iya, ya benar-benar. Jadi kalau diartikan itu kan menjadi apa namanya dalam bahasa Arab dikatakan jannah gitu kan. Ya, Iya. jadi saya paham itu. Nah, dari di dalam Islam ya, mari kita kalau kita melihat dari kata jannah itu sendiri dalam Al-Qur'an ya. Karena maksud jannah arti jannah di sini apa namanya sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia ya. Jadi kita hanya diberikan gambaran bahwa surga itu makanya diartikan sebagai surga sebagai apa namanya bahasa Indonesia supaya kita muslim yang di Indonesia kalau di bahasa Arab pasti sudah paham diartikan dengan kata surga ya ataupun kalau kita meminjam kata lain dengan kata Eden ya sebenarnya sama sebenarnya ini hanya merupakan apa namanya
pengambilan makna saja sebenarnya supaya kita pahami ya. Tetapi sebenarnya gini, inti yang kita permasalahkan sebenarnya bukan asal kata apa namanya janah ataupun jana ya, janat ataupun apapun firdaus ya yang kita bahasakan, tetapi sebenarnya yang kita sebenarnya yang bicarakan itu bagaimana ya kehidupan setelah mati nanti, kan sebenarnya begitu sebenarnya persoalan yang kita hadapi ya, atau kita persoalkan baik itu Islam maupun Kristen. Jadi menurut saya bukan tidak penting secara akademis bahwa etimologinya ataupun dari mana asal kata itu. Nah, tetapi dalam Islam kan jelas jannah itu kita artikan sebagai surga, tempat di mana nanti setelah kehidupan, setelah kematian, kita berada di mana tempatnya kita, supaya jelas. Jadi sebagai umat atau orang yang percaya akan hari akhir dan hari akhirat, kita tahu ya, karena kita bukan ateis ya, nanti matinya itu mungkin bagaimana kan tidak ada di dalam ajaran ateis, tetapi di dalam ajaran agama manapun, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha atau agama lainnya yang percaya dengan namanya kehidupan setelah kematian, tentunya kita berharap semua akan hidup kekal. Ya, salah satunya adalah yang dikatakan dengan surga ataupun jannah. Jadi kalau saya sih tidak terlalu mempersoalkan namanya, sebenarnya jannah itu cuma sebutan ya, di mana tempat kita setelah mati ya, karena tujuan kita yang kita persoalkan bukan dari kata itu gitu loh. Bukan saya katakan tidak penting kalau kita nanti berbicara asal muasal kata jannah ataupun nanti diartikan Ya, tapi dalam kenapa dikasih surga. nama jannah, Ustaz? Kenapa diberi nama jannah gitu? Ya, Kenapa? jannah itu sudah saya katakan tadi, asal katanya dari jannah ya, yang berarti itu tertutup. Dan artian tertutup di sini sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan otak manusia. Karena kenapa? Kita belum pernah ya namanya itu kita pergi ke surga kan gitu. Kalau sudah pernah kita ke surga, seperti saya pernah ke Jakarta gitu kan, tersebut oh Jakarta gini model-modelnya gitu loh. Nah ini sebenarnya yang harus kita pahami gitu loh. Jadi menurut saya, bukan saya bilang tidak penting, menurut saya sesuatu yang tidak esensi. Tadi kata Ustaz apa? Apa itu? Apa tadi tertutup? Ya, yang artinya itu tertutup dalam artian tidak dijangkau oleh pikiran manusia bagaimana sebenarnya itu jannah. Bagaimana saya baru mendengar ini istilah semacam ini. Saya buka Al-Qalam ya. Saya buka Al-Qalam ayat ke-17 ya. Saya sebentar. Ini gimana cara jangan bagikan layarnya? Soalnya di layar YouTube itu hanya ini wajahnya si Pana yang kelihatan. Enggak, itu klik yang hijau-hijau itu loh, Bang Edis. Iya, maksudnya layar saya itu harus tampil di YouTube begitu biar pemirsa juga melihat gitu. Ya share screen, coba share screen deh. Oke, baik, saya coba ya. Iya, share screen. Saya coba share. Kemudian saya pilih screen ya. Ini mau share screen. Iya, pakai HP ya? Nah, gimana? Itu bisa tuh. Udah. Saya coba screen. Nah, Oke, misalnya saya coba klik di sini Al-Qalam ya. Al-Qalam ayat 17 ya. Saya coba bukakan di sini. Nah, di sini kalau kita baca, sebentar ya. Di sini kalau kita baca bahasa Arabnya itu ada kata-kata jannah ya, inna ya. Bahasa Arabnya, sesungguhnya kami telah mencobai mereka sebagaimana kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun ya, ashabal jannah di situ dikatakan. Jadi jannah di sini ini diterjemahkan sebagai kebun. Jadi kalau Pak Ustadz mengatakan bahwa jannah, Pak Andi mengatakan bahwa dengan Andi saya bukan Ustadz ya. Enggak, saya heran begitu ketika berdiskusi dengan saya banyak orang yang mendadak tidak mau dipanggil Ustadz gitu. Ya nggak apa-apa, memang bukan Ustadz, Bang Edis. Oh, memang bukan Ustadz. Biasanya begitu kalau diskusi dengan saya itu sebelum diskusi itu Ustadz gitu. Tapi kalau setelah diskusi mendadak jadi tidak Ustadz gitu. Tapi nggak apa-apa lah, oke. Sesungguhnya kami telah mencobai mereka. Saya bukan Ustadz, saya harus ngaku Ustadz, kan dosa buat saya kan. Oke, baiklah, oke. Sesungguhnya kami telah mencobai mereka sebagaimana kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun. Jadi kata jannah di sini diterjemahkan sebagai kebun.
Jadi bukan seperti yang Bang Andi ngomong kalau misalnya jannah itu artinya tertutup. Saya mendapat mendapat penjelasan yang agak sedikit aneh gitu. Bagaimana gini Iya, kita benar. begini? Saya paham gitu loh. Dalam Al-Quran itu arti kata jannah memang banyak ya, termasuk tertutup, gelap, ataupun dia sebagai surga. Nah, tidak salah umpamanya dikatakan itu. Jadi tinggal pemahaman kita, makanya saya jelaskan. Ya, maksudnya tertutup itu dalam artian untuk jasad kita itu memang nggak bisa melihatnya. Jadi memang itu seperti tadi dikatakan bahwa itu adalah kebun. Memang keadaan surga hanya digambarkan. Semacam kita di sana di surga itu ada mengalir sungai-sungai, kemudian apa namanya pohon-pohon gitu, keindahannya. Tetapi kita tidak bisa jelaskan secara rinci gitu, karena memang kita belum pernah namanya ke surga gitu loh. Oke, tapi kalau kita lihat yang saya bold ini, saya bold itu tulisannya kan al-jannati ya di situ ya dikatakan dia memang masalah tak marbuto ini kajian saya lebih mendalam di sini ya masalah tak marbuto ini ya karena memang saya agak kesulitan begitu kalau harus menjelaskan dari awal asal usul tak marbuto ini, tapi yang ingin saya tanyakan begini. Di sini jelas jannah ini diterjemahkan sebagai kebun begitu. Lalu bagaimana apa namanya arti jannah ini saya lihat di dalam tafsir-tafsir teman-teman muslim itu berubah menjadi surga gitu loh. Ini dari Iya, mana? seperti saya jelaskan tadi. Jadi surga itu kan sudah dikatakan seperti apa namanya kebun, taman yang penuh pepohonan gitu loh. Ada sungai mengalir gitu kan. Jadi Ya, apa ya? tapi tadi Sudah sangat jelas sebenarnya. Bang Ali bilang tadi bukan tadi tertutup gitu. Iya, maksud saya tertutup kan sudah saya jelasin, kecuali saya tidak jelaskan. Mungkin bisa Tertutup dalam Bang Ali bisa tunjuk. artian, Bukan maksudnya bisa Bang Ali tunjukkan gitu referensinya bahwa jannah itu diterjemahkan menjadi tertutup atau dimaknai sebagai tertutup gitu. oke saya ambil saja coba di mana kita bisa buka saja lah apa namanya di Google saja ya, karena saya pikir tadi kita tidak berbicara masalah etimologi dari bahasa itu sendiri. Saya pikir tadi ini adalah bahwa kita membicarakan tentang bagaimana surga dan menurut perspektif Islam, karena saya tidak terlalu memikirkan secara bahasa gitu kan. Jadi saya pikirnya seperti kita, bagaimana kita bisa masuk surga, bagaimana jaminan kita bisa masuk surga menurut pandangan Islam. Jadi bisa kita lihat apakah itu jannah gitu kan, bisa kita search gitu loh artinya, dan di situ juga ada penjelasan gitu loh. Jadi tidak salah dikatakan seperti taman ataupun kebun, memang gambaran dalam Islam sangat jelas gitu. Dikatakan bahwa jangan di framing seperti kebun, taman, ada sungai-sungai yang mengalir, dan kemudian kita di sana tidak mengalami namanya proses ketuaan, kemudian kita dilayani oleh para malaikat, para bidadari, kan begitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini, Ustadz, kalau kenapa itu diterjemahkan apa namanya seperti Islam membuat satu terjemahan baru dari arti jannah itu gitu loh. Sementara kalau memang jannah itu misalnya benar apa kata Abraham Geiger bahwa istilah Jannatul Eden, Taman Eden, itu kalau dalam Bible itu diterjemahkan sebagai Taman Eden, Gan Eden. Kalau di dalam bahasa Ibrani itu tulisannya Gan ya, Gan Eden ya. Jadi Gan Eden itu diterjemahkan sebagai dalam bahasa Indonesia menjadi Taman Eden. Taman di Eden. Eden itu nama satu tempat ya, Taman di Eden. Jadi ketika Tuhan, ini menurut narasi kitab Taurat, ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu bahasa Ibraninya itu Adam. Kemudian Tuhan menempatkan manusia itu di satu taman, di satu gan, ya jannah di Eden. Nah, jadi kalau misalnya memang betul kata Abraham Geiger begitu, Muhammad mengambil istilah-istilah Taman Eden dari agama Yahudi ini ke dalam Quran, kenapa sekarang definisi dari jannah itu tidak sesuai dari definisi dari mana dia berasal gitu loh. Nah, yang saya tanyakan sama Bang Ali ya kan, taman atau Jannatul Aden itu apa artinya? Secara apa namanya? Secara linguistik dulu sebelum kita bicara lebih mendalam gitu. Karena kita harus tahu asal usul kata gitu loh. Karena ini yang menentukan segalanya gitu loh. Dari mana kita bisa tahu asal usul buku ini gitu loh. Al-Qur'an ini dari mana asal usulnya semacam itu gitu loh. Karena ada kata-kata Jannatul Eden ini dari mana buku ini sebenarnya asalnya gitu loh. Silakan Ustaz.
Halo? Maaf sebelumnya, maaf kan sesuai dengan tema dan judulnya. Artinya jangan melebar dulu ke sana ke sini. Apa itu surga menurut Islam dan surga menurut daripada Kristen? Yang dikatakan teman saya tadi itu sudah benar bahwasanya jannah itu artinya penutup karena akar katanya jan. Betul, udah nggak salah itu. Jadi jangan di framing lagi. Ya, tapi kalau itu penutup, Pak Ustadz, kenapa di dalam Al-Qalam ayat 17 di situ diartikan kebun, bukan penutup? Iya, tadi itu kan sudah akar katanya Edis tadi minta akar kata. Makanya beliau, saudara saya Andi Palu tadi menyatakan akar kata. Akar kata dari jannah tadi yang berbunyi jan. Jan itu artinya penutup. Kalau jannah artinya surga atau kebun. Betul itu nggak salah. Jadi jangan di framing lagi. Langsung aja ke tema awalnya gitu. Kalau Aden apa? Eden? Eden itu di Islam nggak ada Eden. Ada, Jannatul Aden ada dalam Quran. Nah, nggak ada. Jangan disamakan situ. Di Quran tuh nggak ada Eden. Jadi silakan aja arti surga menurut Kristen, arti surga menurut Islam gitu. Itu yang lebih bagus gitu. Bagaimana mengupayakan? Maksudnya begini, lebih maksudnya begini, lebih bermanfaat kita membicarakan bagaimana kehidupan setelah kematian gitu daripada kita mencari ilmu tentang asal muasal kata ini. Sama dengan begini, nanti akan saya tanyakan kata Yesus itu dahalnya dari mana, bagaimana gitu loh. Ngapain kita mencari itu bro? Sesuatu for me is not important, tidak sesuatu yang tidak penting ya. Yang kita pentingkan ini siapakah dia, begitu juga kata Allah itu, siapakah dia, Allah ini bagaimana itu. Karena tujuan kita itu yang menjadi sasaran kita adalah tujuan. Sama dengan begini, Anda mencari jalan, Anda berapa kilometer menelusuri, tanya orang ini jalan ini bagaimana sih. Nah sedangkan Anda tujuannya ke mall umpamanya, tujuan Anda nggak sampai-sampai, waste your time, waste your life, kan begitu itu. Jadi sesuai topik yang kita bicarakan, bagaimana surga menurut pemahaman Kristen dan Islam. Ya. Bagaimana kita menuju ke surga? Nah, apakah kita ke surga atau ke neraka? Kan begitu. Jadi ini menjadi edukasi buat masyarakat. Oh, kalau di Islam beginilah caranya untuk masuk masuk surga. Ya. Tidak perlu ada namanya penebusan dosa. Kalau kita terbelit-belit mencari etimologinya atau katanya dari mana, itu merusakkan waste time. Sedangkan yang judul kita malam ini surga ya menurut perspektif Islam dan Kristen. Bagaimana itu keadaan surga? Bagaimana surga menurut Kristen? Apakah surga itu di dunia? Bagaimana menurut pandangan Islam tentang surga? Apakah surga sama dengan Kristen di dunia? Kan begitu. Jadi tidak ada, maksudnya gini, kalau kita hanya mencari ilmu dunia itu nanti kita bongkar lagi. Oh, berarti nanti kata jana itu asalnya dari sini, atau kata Eden itu aslinya dari sini. Kata surga ini dari agama Buddha, kemudian agama Hindu. Nah, kita akan habis, waste our time. Jadi yang menjadi pokok persoalan bagaimana kita menemukan surga. Jadi kita harus inilah, maksudnya mengedukasi orang, karena kita ini akan mengalami kematian. Supaya orang tahu, oh iya kami mengenal dosa begini-begini sehingga tidak bisa hidup kekal karena begini. Dalam Islam begini, kami nggak mengenal namanya dosa begini-begini. Nah ini yang harus kita uraikan dan ingin diketahui oleh orang gitu loh. Kalau mencari etimologinya dari kata itu gampang di search. Tetapi menuju ke surganya ini semudah yang kita bayangkan. Keluar kok Bang Edisnya? Bang Edisnya keluar apa kepental apa gimana? Nggak tahu ya. Kan begitu itu loh. Keluar paling. Enggak. Kalau kita mencari makna kata, ya percuma lah. Di situ framingnya ke sana sih. Ya, saya paham dia punya ide dari ketagihan. Dia semalam kan berhasil bikin katanya gaduh di mempelajari sini. Al-Quran puluhan tahun gitu. Nah, sedangkan saya membaca Alkitab itu dari SMA loh ya. Dan saya itu
Tidak ada mempertanyakan dari mana asal Eden, enggak. Yang saya ingin tahu bagaimana menurut ajaran Kristen itu menuju Taman Eden, dan bagaimana manusia itu keluar dari Taman Eden. Penyebabnya masuk akal nggak kalau menuju Taman Eden atau surga dengan cara penebusan dosa? Kan begitu. Kita harus membuka logika kita gitu. Nggak ada suaranya nih, Kang. Kalau kita membahas secara arti kata itu, wah, kita menuju sebagai ahli bahasa, kan begitu nantinya gitu loh. Ya. Tadi saya perhatikan, makanya saya sanggah langsung di situ karena framingnya terlalu jauh, Sedis. Apa yang dikatakan sama Andi Palu itu sudah benar. Kata Jan itu, kata sudah dijawab. Apa katanya itu adalah penutup atau Jan. Arti daripada jannah itu surga atau kebun. Kebun tersebut makanya tertutup, tanah-tanah tersebut tertutup sama kebun, saking lebat kebun dan bunga-bunga. Betul itu nggak salah, tapi dia itu framingnya dibuat lagi secara nggak langsung, cara dia berdialog menyudutkan daripada ada memasukkan tentang Jannatul Eden. Di Islam nggak ada Jannatul Eden. Ya teman-teman, saya di-kick ya. Jadi saya di-kick dari Zoom mereka. Satu yang menarik ya dari klaimnya mereka tadi yang mengatakan bahwa di dalam Islam itu tidak ada Jannatul Eden ya. Saya tidak tahu begitu Islam macam apa yang mengatakan demikian ya. Apakah memang karena terlalu banyak hanya membaca tanpa peduli artinya atau bagaimana? Tapi saya konfirmasi dulu sama Ray yang Muslim. Ray, menurutmu apakah benar bahwa di dalam Islam itu tidak ada Jannatul Eden di dalam Al-Quran? Halo Ray? Ray, buka mic-mu Ray. Ops, ya terpental ya. Jadi saya dikeluarkan teman-teman dari Zoom mereka, entah kenapa ya. Padahal saya rasa entah kenapa. Ini si Fana balas lagi ya. Jadi si Fana balas, masuk bang, nggak ada yang tendang katanya. Padahal ditendang ya. Saya kalau masuk ke waktu keluar itu kelihatan itu admin itu menendang saya gitu. Kelihatan kan tulisannya. Kalau keluar itu kan ada tulisannya waktu kita di Zoom itu. Nah kalau saya masuk ke link yang saya kirim, yang dikirim si Fana, itu tulisannya admin telah memblok Anda gitu ya. Misalnya gini ya, saya ini kan. Saya screenshot nanti kalau misalnya nah nanti saya kirim ke dia ya. Saya kirim ke dia. Entah kenapa ya. Atau 72. Kita lihat di sini atau 72. Klik 72. Oke. Kita klik atau 72 ya. Nah kalau kita buka misalnya Al-Quran ya, nah ini atau 72, ada nggak istilah Jannatul Eden di dalam Al-Quran? Ya, kita baca. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman nggak bisa bahasa Arab ya, saya tunjukin nih Jannatul Eden ini. Nih teman-teman ya, di dalam bacaan ini ya. Sebentar teman-teman. Nah ini, ya teman-teman ya. Nah ini, Jannah ya, Jannatul Eden ya, Aden. Nah ini kata Aden ini dari mana asalnya? Ini yang saya tanyakan dari tadi sama mereka, cuman mereka entah kenapa seperti tampak kebingungan dan lain sebagainya ya. Itu kalau kita terjemah dalam bahasa Arab Indonesianya gini, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki dan perempuan ya akan dalam tanda kurung akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai ya. Kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Nah ini kan ya, surga Aden ya, dan kehadiran Allah adalah lebih besar dan seterusnya. Jadi amat sangat memprihatinkan gitu kalau dia mengatakan bahwa tidak ada kata jannah di dalam Al-Quran ya. Aden apa? Eden. Eden itu di Islam nggak ada Eden. Ada, Jannatul Aden ada dalam Quran. Nah, nggak ada. Jangan disamakan situ. Di Quran tuh nggak ada Eden. Jadi silakan aja arti surga menurut Kristen, arti surga menurut Islam gitu. Itu yang lebih bagus gitu.